I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Bulan Mei 2025 menjadi sejarah bagi Suriah yang dimana Pangeran Saudi yaitu Muhammad bin Salman menyambut Donald Trump di Riyadh, teman-teman, yaitu sebagai ibu kota Saudi. Penyambutan itu membuahkan hasil yang dimana sudah bertahun-tahun kerajaan Arab Saudi memperjuangkan hak dan kemerdekaan bagi seluruh warga Muslim Sunni, terkhusus di negara-negara yang terlibat konflik. Negara-negara yang terlibat konflik sekarang diantaranya adalah seperti Lebanon, Irak, terus Suriah, dan juga Palestina. Bahkan baru-baru ini akan menjadi pintu gerbang perang di Yaman, yang dimana Syiah Houthi di situ melakukan serangan-serangan konyol kepada Israel, yang dimana hanya diarahkan ke pinggiran-pinggiran Israel, sehingga orang-orang Zionis melakukan serangan di tengah-tengah kota Yaman, teman-teman. Sehingga apa? Beberapa bandara di situ mengalami kerusakan. Yaitulah fakta yang perlu kita ketahui, bahwa memang orang-orang Syiah ini berpura-pura perang dengan Yahudi. Jelas pura-pura perang. Kalau kalian tidak terima dengan hal itu, ya bisa kita saksikan sendiri bahwa mereka berperang. Kalaulah memang tahu seorang Netanyahu, nih perhatikan baik-baik, seorang Netanyahu mengetahui pusat orang-orang Rafidhah yang dinyatakan oleh Netanyahu sendiri bahwa teroris. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria. Tetapi kenapa tidak berani untuk menghancurkan, membombardir Iran sebagai pusatnya Syiah? Syiah Rafidhah adalah the real teroris dan the real pembunuh berdarah dingin, yang dimana di Suriah itu adalah bukti sejarah bahwa ketika pemimpinan Bashar Assad, negara Suriah menjadi tempat mereka ini untuk memperluas kekuasaan Syiah laknatullah. Syiah ini, teman-teman, memiliki pemikiran yang sangat cerdik, yang dimana bekerja sama dengan Yahudi, berpura-pura perang, sehingga apa? Menciptakan kegaduhan di tengah-tengah umat Sunni. Sampai pada ujungnya negara-negara Sunni lah yang menjadi korban di antara kepura-puraan perang mereka. Gaza adalah salah satunya. Jelas, teman-teman, kerajaan Saudi memiliki pemikiran yang sangat matang untuk memerdekakan negara-negara, terkhusus di negara yang sekarang di tengah konflik. Kalau kita mau berbicara dari segi sejarah, yang pertama, kekuasaan Bashar Assad yang dimana sangat zalim. Oh jelas, mereka adalah orang-orang Rafidhah, berkuasa di tanah Sunni, sehingga apa? Orang-orang di situ, kalau kalian ingin menyimak beberapa cerita yang akan saya paparkan nanti, ada ikhwan bercerita kepada saya tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan dari orang-orang Bashar Assad, yang dimana sampai disuruh menyembah, teman-teman, disuruh sujud, teman-teman. Ya, mereka disuruh sujud kepada sungguh sangat-sangat, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kalian tahu ceritanya, ya sangat miris, teman-teman, pilu, teman-teman. Ya memang ketika orang-orang Syiah ini berkuasa, ya jelas akan ada banyak kerusakan dan kezaliman. Yang dimana terjadi di Iran. Di Iran ketika orang-orang Syiah berkuasa, banyak masjid-masjid Sunni, ulama-ulama Sunni, kaum-kaum Muslim Sunni dizalimi. Masjidnya banyak yang dirobohkan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ada masuk ke berita, ulama-ulama Sunni dianiaya, teman-teman. Diperhatikan itu. Tapi sinagog-sinagog di Iran aman sentosa. 30-an lebih. Megah-megah. Ya, tercatat ada 30-an lebih sinagog di Iran itu berdiri megah, kokoh, sejahtera, tapi berbeda dengan masjid. Perhatikan, teman-teman. Bashar Assad adalah kelompok Syiah yang mau menguasai Suriah dengan dibantu oleh Hizbus Syaitan dengan Iran pula. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Orang-orang Rafidhah memiliki visi misi untuk menghancurkan negara Sunni dengan cara apa? Ya dengan cara seperti itu, perang-perangan dengan Yahudi. Sehingga apa? Ketika kelompok Bashar Assad ini dilumpuhkan, digulingkan oleh milisi Islamis Hayat Tahrir Al-Syam, mereka ini melakukan propaganda-propaganda lain yang dimana mereka melakukan serangan-serangan kepada Israel, berkedok perang dengan Yahudi, tetapi yang mereka targetkan adalah rakyat-rakyat sipil, teman-teman. Penghancuran
kepada orang-orang Muslim Sunni. Bagaimana mungkin kita mau mengatakan kita harus berbicara masalah kemanusiaan loh? Ini masalah kemanusiaan, bukan Sunni Syiah. Tetap konflik utama di Timur Tengah sana adalah Sunni Syiah. Bagaimana mungkin kita mau menutup mata bahwa orang-orang Sunni banyak sekali dibantai, dibakar hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, dibombardir, ditembak-tembaki, diikat tangannya, ditutup matanya, ditendang ke jurang, ditembak. Ada videonya oleh orang-orang Syiah. Kalian harus melek itu. Orang-orang Syiah ini kejam, beringas, busuk. Ya, busuk mereka itu. Dan kita perhatikan sekarang ketika mereka ini berusaha untuk mencari simpatik dengan menggerakkan Hama di dalam peperangan di Gaza, meskipun 52.000 warga di Gaza menjadi tumbal, menjadi korban, kita masih tidak melek dengan kenyataan bahwa orang-orang Syiah ini bukan ingin memerdekakan tanah Syam, no, tapi yang ingin mereka lakukan adalah menghancurkan Ardus Syam. Sekarang kita saksikan bersama teman-teman ketika kedatangan Donald Trump di Riyadh disambut oleh Raja Salman. Ketika waktu itu belum terdengar desas-desusnya kenapa Donald Trump datang ke sana, apakah ada rencana untuk menghancurkan Gaza dan lain sebagainya. Kan rata-rata orang yang memuja Hama ini pikirannya ke sana teman-teman. No. Kerajaan Saudi tidak pernah melakukan slogan-slogan palsu sebagaimana orang-orang pembencinya. Tanpa banyak gimmick, tanpa banyak slogan, para petinggi Saudi, kerajaan Saudi melakukan pendekatan secara emosional dengan Amerika yang sampai hari ini Amerika mencabut sanksi kepada Suriah. Dengan pencabutan sanksi itu, apa yang didapat oleh rakyat di Suriah sana? Yaitu mereka memiliki hak untuk membangun negaranya kembali. Perlu kalian ketahui itu. Sampai-sampai dengan berita yang sangat gembira itu, warga-warga Suriah mengibarkan bendera Saudi, teman-teman. Masya Allah. Jadi begitulah perjuangan Saudi. Tanpa banyak slogan, tanpa banyak gimmick, apalagi janji-janji palsu. Beda dengan mereka yang ngaku-ngaku pejuang. Menjual penderitaan warga Gaza untuk mengais uang, donasi dan lain sebagainya. Donasi miliaran masuk ke Hama. Tapi tidak tahu kenapa semakin hancur seperti ini, teman-teman. Ya, berkedok perang. Ya, kedoknya perang. Tapi isinya apa? Petak umpet. Biar kalian tahu. Ancaman teman-teman. Kalau kita berbicara masalah hal ini, ya, berbicara masalah Suriah, ya, ada orang yang mengatakan bahwa itu orang-orang Suriah melakukan apa yang dilarang oleh ulama-ulama Mekah Madinah, yaitu memberontak kepada pemerintahan yang sah, yaitu Bashar Assad. Bashar Assadnya menindas. Bashar Assad itu menindas, melakukan tindakan yang tidak terpuji, menjajahlah intinya. Sampai-sampai apa? Ketika diberontak oleh kelompok HTS, mereka ini ternyata lemah, teman-teman. Sampai-sampai meminta bantuan kepada Hizbus Syaiton dan Iran Majusi Rafidah. Begitu. Sampai minta bantuan kepada Iran dan Majusi Rafidah dan kalah tetap. Dan ini adalah tonggak sejarah yang perlu kita ingat dan kita perlu pertahankan, yang dimana Suriah sudah mendapatkan lampu hijau untuk membangun negaranya kembali tanpa gimmick orang-orang Syiah di dalamnya. Harus disingkirkan. Kalau ingin merdeka, kalau ingin terbebas dari konflik, kalau ingin terbebas dari ancaman, maka Syiah singkirkan. Syiahlah penyebab kerusakan. Dalangnya Syiah. Oh enggak loh Mas Heri. Orang-orang Syiah itu punya hati, punya rasa kemanusiaan. Buktinya dia menolong warga-warga di Gaza, menolong endulmu itu. Selagi ada campur tangan Syiah di Palestina, kalian tidak akan menyaksikan kemerdekaan. Kalian akan menyaksikan kehancuran. Kehancuran. Terus bagaimana solusinya? Ikuti perintah dari otoritas resmi di Palestina, yaitu Mahmud Abbas, yang dimana lucuti senjata Hama, kita deklarasi damai, tanpa konflik. Kita serahkan kepada PBB. Serahkan kepada PBB. Harus memerdekakan dengan cara diplomatik. Dan orang yang tidak mau berdiplomatik, kita saksikan sampai kapan mereka ini mau menyaksikan penderitaan di Palestina sana. Sampai kapan kalian sanggup melihat penderitaan seperti itu? Perang yang tidak berkesudahan. Perang saja yang sebanding. Hancur. Perang yang sebanding. Akan ada yang hancur, teman-teman. Bagaimana dengan yang tidak sebanding itu? Ya jelas akan ada pembantaian. Maka dari itu saya ingin mengajak kalian semua untuk melek terhadap fakta sejarah bahwa memang konflik-konflik yang ada di negara Sunni tidak luput dari adu domba orang-orang Syiah. Tidak luput dari tipu daya Syiah. Perjuangan-perjuangan, berkedok perjuangan, tapi isinya apa? Kehancuran. Hanya dengan bermodal kebencian kepada Harry Pras, banyak sekali orang-orang yang mau berusaha untuk menggembosi pembongkaran fakta saya mengenai Syiah yang menjadi dalang kehancuran di Ardus Syam. Ya, banyak sekali. Dan mereka
tutup mata dan diam, tidak mau lagi membicarakan Syiah. Itu letak kesalahan kalian. Musuh dalam selimut lebih berbahaya daripada musuh yang ada depan mata. Sangat jauh lebih berbahaya. Syiah ini, musuh dalam selimut. Sangat luar biasa tipu daya mereka ini. Asal kalian tahu itu. Semoga ini bisa menjadi renungan dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat atau mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Arab untuk Suriah. Dan begitu pun juga sedang berjuang untuk memerdekakan Palestina dengan jalur diplomatik.